Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Wa la in ji'tahum bi ayati la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladziina la ya'lamun. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhina fa'alladina la yuqinun. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, meskipun satu ayat, meskipun satu penyampaian, asal istiqomah, mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Ar-Rum disebutkan begitu pentingnya di dalam kita membahas tentang adanya di situ adalah hal yang berbau dengan kebatilan. Di dunia ini senantiasa semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada hak, ada yang batil. Jadi ada suatu yang diridhai oleh Allah, ada suatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Dan semuanya itu selalu berpasangan. Allah ciptakan ini sesuai dengan qadri khairi wa syahrihi. Kodrat-kodrat yang Allah tentukan buat alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita berbicara dengan hak, berbicara tentang hak dan batil, senantiasa kita tidak lepas dengan apa yang dinamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjalankan perintah Allah, artinya kita mengerjakan suatu hal yang hak. Apabila kita menjalankan suatu apa yang dilarang oleh Allah, artinya kita berjalan ke dalam kemaksiatan atau suatu hal yang berbau kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Sesuatu yang berbau kejahatan pasti akan kalah dengan suatu hal dengan kebenaran. Apapun kejahatan dan suatu hal yang berbau kebatilan, pasti Allah berikan pengeluluan. Tapi bukan berarti itu akan langgeng selamanya. Tidak akan pernah terjadi. Kebenaran di mata Allah merupakan suatu hal yang nyata. Yang akan berjalan dan merupakan suatu ujian buat hambanya. Apabila hambanya itu bisa lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan suatu surga buat hambanya yang lulus dalam ujian. Makanya wajar al-jannatu mustaqil arba'atin nasir. Surga itu merindukan 4 sistem ini, 4 golongan ini. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang senantiasa belajar dalam atau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bisa di dalam segala suatu tindak tanduknya, segala sesuatu semuanya berbau apa yang dijalankan, apa yang diterangkan, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Wahafidil lisan, dan lisan dia bisa menjaga lisan mereka. Bisa menjaga lisan segala apa yang dia lakukan, dia ucapkan. Tidak pernah menggibah sana, memfitnah apalagi. Dia bisa menjaga lisannya untuk berbuat suatu kebaikan. Dan juga di salah satunya lisan ini digunakan segala sesuatu yang berbau untuk beribadah dan berzikrullah fi qulubihim. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mut'imil ji'an, dan senantiasa memberikan suatu hal
atau memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Wasyaimati ila fi sahri Ramadan, dan orang senantiasa menjalankan puasa bulan Ramadan. Ini surga merindukan suatu hal yang empat-empatnya ini, 4 golongan ini merupakan golongan suatu hal yang hak, kebenaran-kebenaran di mata Allah. Sebaliknya mereka-mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran di dalam hidupnya, yang senantiasa memfitnah sana, fitnah sini di dalam lisannya, yang senantiasa angkuhnya dengan kesombongan di dalam memegang amanah atau kekayaannya, yang senantiasa dia angkuhnya atau tidak pernah menjalankan puasa bulan Ramadan di dalam riwayatnya. Ini merupakan suatu hal yang Allah berikan stempel nomor 1, yaitu stempel kebatilan. Didoktrin oleh Allah, apa yang ditokkan suatu kebatilan. Mereka ini masuk golongan nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah. Mereka ini masuk dalam balak sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Maka dari itu kita di dalam hidup kita tinggal milih mana yang akan kita pilih. Pilih kanan, oke. Pilih kiri, silahkan. Semua tergantung dengan klasifikasi apa yang kita tentukan. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna, dan kami telah membuat linnasi itu untuk manusia fi hadzal Quran, dalam Al-Quran ini, min kulli masali, dan setiap perumpamaan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, merupakan suatu perumpamaan, segala sesuatu sudah dijelaskan. Kalau kita tidak bisa mencontoh atau tidak bisa mengambil sikap yang positif, maka kita akan terjerumus. Ambil inisiatif terbagus. Andai kata Al-Quran menjelaskan seperti ini, perumpamaan seperti ini, mari kita pelajari, karena di dalam ilmu Al-Quran itu terkandung suatu hal kenikmatan yang luar biasa. Andai kata kita bisa memilih dan memilah. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, maka akan terjadi suatu hal yang berbau salah. Suatu hal yang berbau masalah. Dan terakhir sesuatu hal yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam musibah. Coba kita jelaskan seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bisa menjalankan perintah Allah, maka apa yang terjadi? Taat, takwa, iman. Jadi satu kumpul dalam hati kita, menerangi hati kita sejuk, tentrem, ayem. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Wala in ji'tahum, dan sesungguhnya jika kamu datangi mereka, kaum musyrikin ini, bi ayati, mereka itu berupa ayat atau mukjizat, la yakuluna alladzina kafaru, la yakuluna, pastilah akan berkata, alladzi, orang-orang yang kafaru, kufur atau kafir, in antum, tidaklah kalian atau wahai orang-orang, yaitu Rasulullah dan kaum mukmin, illa mubtilun, kecuali orang-orang yang membuat kebatilan. Illa mubtilun, kecuali orang-orang yang berbuat kebatilan. Kebatilan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka jalankan, sesuatu sirkulasi keadaan organisasi yang berbau kemaksiatan yang manusia tegakkan akan hancur di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kekal abadi selamanya. Ini penting buat digarisbawahi. Kadzalika, demikianlah, fatoba'allahu, Allah mengunci ala qulubi, atas hati-hati, dikunci hati-hati mereka yang menegakkan kebatilan, menentang kerajaan Allah. Alladzina, orang-orang la ya'lamun, yang tidak mengetahui alias kufur, orang itu kafir. Fasbir, maka sabarlah wahai hal-hal yang Rasulullah, inna wa'adallahu, sesungguhnya janji Allah, hakku, benar, nyata yang terjadi, suatu hak kebenaran. Wala yastakhifannaka, dan sekali-kali janganlah menggelisahkan
atau meresahkanmu alladzina orang-orang yang la yakinun, mereka tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka-mereka yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah masuk dalam golongan-golongan di mana golongan ini merupakan golongan yang batil. Kebatilan yang langgeng selamanya, yang tidak pernah dibuka hatinya oleh Allah, apalagi mendapat hidayah dan rahmat. Gak akan pernah Anda dapatkan, gak pernah antum dapatkan apabila antum tidak berusaha. Allah berikan suatu kunci yang terbagus untuk bisa terbuka hati kita. Kenapa kita tidak mengumpuli orang-orang yang soleh? Kenapa kita tidak datang ke tempat ibadah? Kenapa kita menutup mata kita, mengunci lisan kita, mengunci telinga kita dengan suatu hal yang berbau kebaikan? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mari kita benar-benar janji pada diri kita, pada hati kita, agar kita ditegakkan, agar kita dibangunkan dari tidur kita. Selama ini kita berbuat menentang daripada ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Mari bangun. Bangun dengan kekuatan iman yang ada di diri kita, yang akan kita abadikan selamanya iman ini. Dan kita jalankan nanti ketika kita masuk dalam perjalanan masuk ke alam barzah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, umur kita sudah berapa? Mari kita perbaiki diri kita. Setidak-tidaknya ada niat untuk memperbaiki, berjalan dan suatu hal yang hak di mata Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran-kebenaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jalankan sekarang. Di dalam mengisi ilmu-ilmu, di dalam kita mengisi umur-umur kita, mari kita tegakkan semua ini dengan suatu hal yang Allah perintahkan. Innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat yang merupakan nanti hisab yang pertama, suatu hak yang kebenaran yang ada, mari kita khusyukkan. Mari kita jalankan secara jamaah. Jangan sampai kita terkesinambung dalam suatu hal yang berbau iblis masuk ke dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian meskipun satu ayat ini mudah-mudahan bisa memberikan kita sinaran atau siraman rohani pada diri kita, sinaran cahaya pada hati kita, dan kita jadikan golongan hamba Allah yang merupakan suatu layakula Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana. Semoga kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Usikum nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.